kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku dan motivasi, yang mana perilaku organisasi akan mempengaruhi perilaku individu atau karyawan dan memotivasinya. Ini adalah anggota kelompok kami. Nah, kita juga memberikan sedikit kutipan yang mana interpretasinya, jangan takut untuk gagal, tapi lebih takutlah jika kita tidak berusaha untuk mencoba. Nah, ada prinsip-prinsip dasar sifat manusia. Pada dasarnya, kemampuan dan kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda inilah akan mempengaruhi perilaku setiap individu berbeda-beda pula. Yang ketiga, setiap orang berpikir tentang masa depan dan membuat pemilihan bagaimana mereka bertindak. Jadi, seseorang yang ingin kedepannya menjadi dokter akan membuat pilihan bagaimana mereka bertindak berbeda dengan seseorang yang kedepannya ingin menjadi seniman. Yang keempat, seseorang memahami lingkungan dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Jadi, jika ada tindakan yang dilakukan orang lain terhadap kita, apa yang diberikan lingkungan terhadap kita, bahkan tindakan yang kita lakukan sendiri, kita bisa memberikan reaksi senang atau tidak senang tersebut. Uh, Variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan prestasi ada tiga. Yang pertama, variabel individu ada kemampuan dan keterampilan, fisik, keluarga, umur, asal usul dan lain-lainnya. Umur. Nah, semakin tinggi umur seseorang, maka akan berbeda perilakunya. Contohnya, seseorang yang berumur 10 tahun akan memiliki perilaku yang berbeda dengan seseorang yang berumur 20 tahun. Yang kedua, ada variabel organisasi, yaitu ada sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain karyawan. Jadi, struktur dan desain karyawan yang kompleks, yang ketat akan mempengaruhi perilaku dari karyawan tersebut. Uh, jadi karyawannya akan menjadi lebih patuh. Yang ketiga ada variabel psikologis, ada persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Jadi kepribadian orang itu berbeda-beda. Contohnya ada yang introvert dan extrovert. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Nah, apa sih itu perilaku? Itu apa yang dikerjakan seseorang, sedangkan prestasi hasil yang diharapkan. Nah, tiga sikap paling populer pada sistem organisasi. Yang pertama yaitu kepuasan kerja, yang mana seseorang karyawan yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi, dia cenderung akan bersikap positif atau enjoy terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada komitmen terhadap organisasi. Jadi karyawan yang mempunyai komitmen yang tinggi akan dicirikan dengan dia tidak pernah bolos, hadir tepat waktu, dan perusahaan tersebut jarang melakukan perekrutan karyawan. Dan ada juga keterlibatan kerja, yang mana ini berkaitan dengan keterlibatan kerja. Karyawan sudah mulai terlibat aktif dalam keputusan perusahaan, dan dia juga menganggap bahwa dengan terlibatnya dia dalam perusahaan maka akan membawa keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika kita berbicara mengenai gambaran seseorang, maka kita tidak lain sedang membicarakan tentang kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yang dipengaruhi oleh sifat keturunan atau genetik dan lingkungan. Jadi ada faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama yaitu keturunan atau genetik, ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua yaitu faktor lingkungan berupa budaya, norma, dan nilai, di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor situasi, kepribadian bisa direkayasa atau diubah dan berubah, misalkan dengan proses pembelajaran atau pendidikan. Ciri kepribadian menurut MBTI, yang pertama ada extrovert, lebih menyukai dunia luar, introvert lebih menyukai dunia dalam atau dirinya sendiri, thinking lebih mengandalkan logika atau analisis dalam mengambil keputusan, sedangkan feeling lebih mengandalkan perasaan atau empati. Sensing di sini lebih berpedoman kepada pengalaman, sedangkan intuition lebih berpedoman kepada imajinasi. Perceiving dan judging. Judging di sini tipe orang yang lebih bertumpu kepada rencana, sedangkan perceiving ini dia lebih fleksibel. Model 5 besar kepribadian. Extroversion, mudah bergaul, tegas, banyak berbicara, dan percaya diri. Agreeableness, baik budi, dapat dipercaya. Kooperatif, perhatian. Bertanggung jawab, pekerja keras, ulet, dan memiliki NACH. Emotional stability, tenang, aman, tidak khawatir. Openness to experience, imaginative, responsif, kreatif, intelektual, serta fleksibel. Atribut kepribadian, ada lokus kendali yaitu tingkat di mana individu
mereka percaya bahwa nasib ditentukan oleh mereka sendiri. Machiavellianisme ini individu yang berpercaya bahwa hasil lebih penting daripada proses. Pemantauan diri adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Kepribadian tipe A yaitu keterlibatan secara agresif, perjuangan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu lebih sedikit. Otoriter ini sebuah sikap yang mengambil keputusan tanpa memperdulikan akibatnya, sedangkan mengambil resiko pribadi yang suka tantangan dan pengalaman baru. Selanjutnya yaitu tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus. Ada 4 tipe kepribadiannya, yaitu yang pertama, koleris, kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Yang kedua, flegmatis, merupakan pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem. Yang ketiga, melankolis, yaitu kepribadian yang memiliki karakter cenderung rapi, teratur, terencana, dan memperhatikan hal-hal kecil. Dan yang keempat, yaitu sanguinis, kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu persepsi, proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya dengan menginterpretasi dan mengorganisir apa yang ditangkap oleh alat indera mereka. Selanjutnya yaitu pembelajaran, merupakan perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Prinsip pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama memiliki tujuan dan disadari, yang kedua adanya penerimaan informasi, yang ketiga terjadinya proses internalisasi, dan yang keempat yaitu perubahan bersifat relatif permanen. Selanjutnya yaitu perilaku kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang saling berinteraksi, saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat berupa kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang memiliki struktur organisasi serta penentuan penugasan kerja secara formal. Selanjutnya yaitu kelompok informal merupakan perhimpunan yang tidak terstruktur namun lebih mengarah pada formasi-formasi alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontrak sosial. Selanjutnya yaitu norma, merupakan standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompoknya. Norma yang tampak dalam kebanyakan kelompok kerja antara lain yang pertama, norma kinerja, yang kedua, norma penampilan, yang ketiga, norma pengaturan sosial, dan yang keempat, norma alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu peran. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Peran dibagi menjadi 4 bagian, ada identitas, peran, ekspektasi, dan konflik. Identitas, sikap dan perilaku yang konsisten terhadap sebuah peran, sedangkan peran, pandangan mengenai bagaimana seharusnya bertindak, lalu ekspektasi, apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana Anda harus bertindak. Dan terakhir konflik, situasi di mana seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan. Selanjutnya yaitu teori pembentukan tim. Ada kedekatan, George Human, keseimbangan, dan alasan praktis. Kedekatan adalah seseorang berhubungan dengan orang lain karena kedekatan ruang dan daerah. George Human, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan, semakin banyak interaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Seseorang tertarik pada yang lain karena kesamaan sikap dan perilaku. Terakhir, alasan praktis. Contohnya yaitu alasan ekonomi, keamanan, dan alasan sosial. Selanjutnya yaitu ada konflik. Konflik bisa saja terjadi antar kelompok dalam suatu organisasi, baik bersifat disfungsional maupun fungsional. Suatu konflik fungsional dapat diarahkan untuk menjadi gerak positif ke arah tujuan organisasi. Konflik manajemen memiliki teknik untuk pemecahannya, yaitu ada 7.
Pertama adalah pemecahan persoalan, yang kedua adalah tujuan tingkat tinggi, 3. Perluasan sumber, 4. Penghindaran konflik, 5. Pelicinan konflik kompromi, 6. Wewenang dan perubahan manusia, dan yang terakhir, 7. Perubahan struktur organisasi. Selanjutnya ada definisi motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu dikarenakan tindakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan individu. Dan di dalam suatu organisasi dibutuhkan motivasi kerja. Ya, karena sebuah tekanan psikologis yang membuat seseorang harus berperilaku baik dan meningkatkan usahanya maupun ketahanannya, sehingga dapat menghadapi hambatan-hambatan di dalam berorganisasi. Ada proses motivasi, ada 6. Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terpuaskan, lalu ada tekanan dan dorongan, sehingga muncullah perilaku untuk mencari. Selanjutnya ada kebutuhan yang terpuaskan. Setelah kebutuhan yang terpuaskan, maka ada tekanan yang berkurang. Nah, selanjutnya ada komponen pembentuk motivasi. Komponen pembentuk motivasi ini ada 3, yang pertama yaitu arah. Arah ini merujuk pada apa yang dipilih untuk dilakukan oleh seorang individu ketika disajikan sejumlah tindakan alternatif. Yang kedua, intensitas. Intensitas ini merujuk pada kekuatan dari respon individu ketika pilihan arah dibuat. Dan yang terakhir ada ketekunan. Ketekunan ini merupakan berapa lama seseorang akan mendedikasikan usahanya. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi. Sebelumnya, teori motivasi ini pembagiannya ada 2, yaitu ada teori awal motivasi dan juga teori motivasi kontemporer. Untuk teori awal motivasi itu ada 3, yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Nah, teori hierarki kebutuhan ini menjelaskan bahwa seseorang pada umumnya akan memenuhi kebutuhannya dari tingkat yang paling bawah atau tingkat yang paling mendasar, yaitu dimulai dari fisiologis, kemudian bertahap menuju tingkat yang paling atas dan berakhir pada aktualisasi diri. Yang selanjutnya ada teori 2 faktor. Nah, teori 2 faktor ini menjelaskan adanya faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan juga faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja. Untuk faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu seperti kualitas pengawasan, bayaran, kebijakan perusahaan, seperti itu. Dan untuk faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan itu ada kesempatan promosi, kesempatan pertumbuhan personal, pengenalan, dan lain sebagainya. Dan untuk teori awal motivasi yang terakhir yaitu ada teori X dan Y oleh Max Greger. Nah, dalam teori X dan Y ini bisa kita lihat bahwa dalam teori X itu pekerja teori X tidak menyukai pekerjaan. Kemudian harus diperlakukan dengan hukuman, menghindari tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian untuk teori Y itu memandang pekerjaan sebagai alami atau fitrah, mengarahkan diri sendiri, melatih kontrol diri, menerima tanggung jawab, dan seterusnya. Jadi, antara teori X dan Y bisa kita lihat bahwa mereka seperti saling berlawanan. Dalam teori X terlihat bahwa pekerjaan dianggap sebagai suatu beban, sedangkan dalam teori Y itu pekerjaan seperti hal yang menyenangkan. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer yang pertama ada ERG teori. ERG teori dijelaskan oleh Clayton Alderfer ada 3 hal, yaitu eksistensi, kemudian ada relatedness atau hubungan, dan juga growth, pertumbuhan. Nah, dalam teori ini ada yang namanya frustasi dan juga kepuasan atau satisfied. Nah, dalam hal ini Alderfer menjelaskan bahwa apabila seseorang itu merasa frustasi dalam memenuhi kebutuhannya, maka kemungkinan orang tersebut akan turun pada tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Nah, sebaliknya apabila seseorang merasa puas dalam memenuhi kebutuhannya, kemungkinan orang tersebut akan menuju tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada equity teori oleh Adam. Pada dasarnya manusia menyukai perlakuan adil. Perlakuan adil ini akan berimbas pada meningkatnya motivasi. Maka dari itu, input yang diberikan oleh suatu individu harus mendapatkan timbal balik berupa penghargaan yang seimbang. Nah, penghargaan yang seimbang ini akan menimbulkan perasaan negatif atau positif yang nantinya akan memunculkan rasa motivasi. Selanjutnya ada teori kebutuhan. Teori ini itu menjelaskan bahwa motivasi itu dapat timbul karena didasarkan oleh 3 hal, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan berafiliasi. Kebutuhan berprestasi artinya ingin lebih baik dari yang lain, sedangkan kebutuhan atas kekuasaan itu berarti
ingin memerintah orang dalam berperilaku, kemudian kalau kebutuhan berafiliasi berarti ingin untuk bersahabat dan menjalin hubungan interpersonal. Ekspektansi teori itu berarti besar kecilnya usaha kerja seorang karyawan itu bergantung pada kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Jadi effort atau usaha karyawan itu akan mempengaruhi performance suatu karyawan yang nantinya akan berimbas pada penghargaan yang dia dapatkan dan tentunya juga akan berakibat pada tujuan yang ingin dicapai. Goal setting teori itu melihat motivasi dari tujuan akhir. Jadi apabila tujuan itu jelas, mudah dipahami dan bermanfaat, maka motivasi yang timbul itu cenderung lebih tinggi. Namun jika tujuan itu sulit dipahami atau kabur, maka motivasi yang timbul akan cenderung lebih rendah. Reinforcement teori, jadi teori ini itu didasarkan atas hukum pengaruh, jadi ada positif, ada negatif. Kalau konsekuensi positif, maka tingkah laku itu akan cenderung untuk diulang, atau motivasi akan lebih tinggi. Namun jika konsekuensinya itu negatif, maka tingkah laku akan cenderung untuk tidak diulang atau motivasi akan lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.